Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara kembali dengan persiapan tim U19 dalam menghadapi Piala AFF, di mana kita sebagai tuan rumah penyelenggara tentunya diberikan beban target khusus untuk bisa menjadi juara, dan ini tidak tanggung-tanggung datang dari seorang ketua umum, Pak Muhammad Iryawan atau biasa dipanggil dengan Iwan Bule. Nah, kita akan melakukan pertandingan pertama melawan Vietnam pertanggal 2 yang akan datang, dan diharapkan tentunya kita akan menang. Tapi sosok Iwan Bule ini menjadi hal yang menarik di kalangan tentunya awak media yang terus bisa menanyakan tentang keberadaan tim nasional kita, juga pemain-pemain naturalisasi, Sintayong untuk ke depan, dan dijawab dengan tenang oleh Iwan Bule. Dan apa yang dilakukan Iwan Bule dengan datang langsung melihat persiapan timnas U19 ini secara tidak langsung menyemangati bagi tim muda yang dipersiapkan oleh Sintayong dan juga bagi tim kepelatihan, karena begitu perhatian seorang ketua umum untuk bisa terus datang mengecek tentang persiapan untuk Piala AFF U19 ini. Nah, tidak terkecuali dengan sosok STY, dan Iwan Bule sudah mengatakan di depan skuadnya, di depan awak media juga, bahwa memuji kinerja dari seorang STY sejauh ini, dan ini diapresiasi juga oleh STY ya, dengan pujian dari seorang ketua umum PSSI. Dan Iwan Bule ini akan terus mendukung keberadaan seorang STY dalam menukangi tim nasional, bukan saja di U19 tapi U23 dan timnas senior. Dan kalau berbicara di senior, itulah yang dikatakan oleh Iwan Bule ya, pujian ini langsung diarahkan kepada STY yang sudah membawa tim ini lolos ke putaran final di Piala Asia 2023. Sehingga ketika muncul gonjang-ganjing ya, dengan posisi ya, dari STY yang sebelumnya akan difokuskan di tim U19 menghadapi kejuaraan dunia atau Piala Dunia U20 pada tahun depan, di mana Indonesia menjadi tuan rumah juga penyelenggara, dan memberikan kesempatan tim senior dan U23 kepada pelatih lain, langsung ditanggapi oleh STY bahwa STY tidak mau, dia tetap akan menangani di 3 level ini, dan dukungan itu datang dari Pak Iwan Bule. Iwan Bule menyetujui juga. Kalau itu keinginan dari STY, ya silakan, dan dia tidak bisa menghalangi itu. Itu hak dari STY untuk bisa bertanggung jawab dengan 3 tim yang dia akan tangani, dan support terus dilakukan oleh ketua umum. Ini yang baik, penting, sehingga STY merasa terlindungi. Tentunya kalau seorang sosok ketua umum itu berada terus di belakang dia. Termasuk bagaimana Iwan Bule bisa datang ke lapangan, bisa melihat, bercakap-cakap, mengobrol dengan semua pemain, staf kepelatihan, dengan STY langsung. Ini baik. Semoga Pak Iwan Bule ini selalu akan datang ya, melihat ya, paling tidak terus seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk bisa menyemangati tim muda ini. Karena ini kan penting juga. Kita tidak boleh bisa melepaskan kesempatan saat menjadi tuan rumah untuk bisa menjadi juara. Walaupun di sana kita tahu bersama ada Vietnam, ada Thailand, ada Myanmar, ada Filipina, juga ada Brunei Darussalam yang berada di grup kita, di grup A. Ya. Dan kita harus memang lolos dari grup ini, di mana tim Indonesia akan mengambil home base di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Dan sosok Iwan Bule ini itu sangat dihormati oleh STY, karena Iwan Bule ini sangat mengerti ya dengan apa yang diinginkan oleh STY, termasuk dalam hal pemilihan pemain. Dia sudah mengatakan jelas-jelas bahwa tidak ingin mencampuri urusan pemilihan pemain. Itu adalah hak, ini adalah ranahnya bagi STY. Kepada semua staf di PSSI sudah diingatkan oleh beliau, Iwan Bule, bahwa jangan ikut campur. Ini harus dicatat. Pemilihan pemain itu hak dari pelatih. Juga bagaimana untuk bisa mendatangkan pemain-pemain asing yang untuk dinaturalisasikan, itu hak dari STY. Jadi STY bisa melihat tentunya dalam penampilan beberapa pemain asing, kalau dia setuju, dia mengusulkan kepada PSSI, akan dicatat dan PSSI akan memanggil. Jadi itu mekanisme yang ditegaskan oleh seorang ketua umum, dan saya kira ini patut untuk diapresiasi.
bahwa Iwan Bule terus berada di dalam mendukung kinerja dari seorang STY, sehingga STY juga semangat untuk menangani timnas senior, tim U23, dan juga sekarang lagi fokus di tim U19. Karena masuk ke U20 kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, bukan hanya sebagai penggembira, pelengkap, tapi kita harus lolos dari fase grup di Piala Dunia nantinya pada tahun depan. Di mana juga pada saat ini menghadapi Piala AFF kita ditargetkan oleh Pak Iwan Bule, sudah mengatakan kita harus juara. Dan juga dia harus mempersiapkan tim U19 menghadapi kualifikasi Piala Asia untuk U20 nantinya pada bulan September yang akan datang. Memang banyak tugas-tugas dari STY. Makanya itu saya pikir atau saya rasa bahwa Iwan Bule perlu untuk membackup habis seorang STY. Jadi memberikan kesempatan kepada STY, apa yang diinginkan oleh STY harus diikuti, tidak boleh dibendung. Masuk yang tadi saya katakan, ada 3 pemain yang coba untuk dilakukan, bukan untuk senior ya, bukan untuk Sandi, Yordi yang sedang dalam pengurusan dan Sain Patinama, tetapi ada 3 anak muda yang dipersiapkan untuk di Piala Dunia U20 yang akan datang. Mereka sudah ikut dalam pemusatan latihan bersama dengan U19 seperti Kai Devi Boham di sana, kemudian ada Jim Kroke, ada Max Christoffel. Ini 3 pemain yang sudah bersama-sama, bahkan sejak Toulon Cup di Prancis yang selesai, mereka juga sudah ikut bergabung dalam pemusatan latihan di Prancis, bermain dengan klub lokal setempat. Jadi setidaknya ini STY harus bisa melihat apakah mereka cukup untuk diusulkan tampil. Makanya bagi Iwan Bule dia memberikan kesempatan. Kalau STY setuju, mereka akan urus untuk naturalisasi, untuk bisa mendapatkan paspor, bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Karena ini untuk proyek jangka panjang ke depan. Jadi tetap diberikan kebebasan oleh Pak Iwan Bule ini, apa yang dimaui oleh seorang STY. Dan ini baik untuk STY. Dan juga bagaimana Iwan Bule ini secara tidak langsung juga sudah bisa mengatakan bahwa silakan, kalau STY sudah selesai menukangi tim U19 di Piala AFF, apalagi kalau juara, ya juara atau tidak juara dia harus beristirahat. Dan Iwan Bule sudah mengatakan itu di hadapan awak media juga, bahwa silakan ambil cuti. STY harus pulang kampung, harus bertemu dengan keluarga, karena Iwan Bule mengatakan ya dia kasihan juga melihat STY yang kelelahan, sehingga dia perlu untuk beristirahat bersama dengan keluarga. Karena terakhir itu kan dia pulang itu pada Juni ya, tahun yang lalu 2021, dan baru sekarang dilakukan. Memang ada sempat TC di Korea, tapi ini kan dia membawa tim nasional, tidak begitu bebas ketika tim nasional Indonesia untuk TC di Korea dan kembali ke Indonesia. Namun sekarang masa 2 bulan itu diberikan kesempatan. Dalam video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa memang ini ada kelelahan, dan ternyata Iwan Bule sudah mengetahui ini, diberikan kesempatan bagi dia untuk 2 bulan dia balik ke Korea. PSSI menyetujui, dan itu dukungan kuat datang dari seorang Iwan Bule, dan dia merasakan ini bahwa memang ada terbeban ya dengan kondisi yang ada bagi STY dalam menangani tim nasional, dan dia sudah melakukan dengan baik. Sejak dari SEA Games ada dapat perunggu, balik ke Indonesia, mempersiapkan juga tim kita tampil di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia dan lolos sebagai salah satu di antara 5 tim runner-up terbaik untuk hadir di putaran final. Jadi ini bagus buat STY ke depan, dan terus ditopang oleh seorang ketua umum. Diharapkan bahwa apa yang dilakukan Iwan Bule ini akan terus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, untuk bisa membackup habis, mendukung kinerja dari seorang STY, sehingga dia juga akan semangat, akan lebih nyaman, lebih tenang di dalam membangun fondasi tim nasional Indonesia dari U19 ke U23 sampai ke tim senior. Dan semoga STY ini mendapat perpanjangan kontrak, karena sudah harus dipikirkan oleh PSSI. Kontraknya akan habis pada 2023, dia harus lebih ke depan, mungkin ada 5 tahun lagi tambah ke depan, tergantung dari PSSI. Namun harus diingat juga bahwa kepengurusan PSSI akan berakhir pada tahun depan, akhir tahun depan, ya, berdekatan dengan masa berakhirnya kontrak STY dengan tim nasional Indonesia. Tentunya ini menjadi pemikiran bagi ketua umum dan juga para exco yang ada saat ini, dan juga pada exco yang terpilih di kepengurusan yang akan datang, untuk menyikapi masa depan seorang STY berada di tim nasional Indonesia. Sampai di sini pembicaraan saya
dengan memuji apa yang dilakukan oleh Pak Iwan Bule ini, dengan terus bisa memberikan dukungan terhadap kinerja bagi seorang STY. Ciao.